Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Tadi malam Allah telah mematikan kita, dan alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah telah menghidupkan kita kembali. Dan Allah juga memberikan nikmat iman kepada kita, di mana kita dapat melangkahkan dan mengayunkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh. Padahal masih banyak saudara-saudara kita pada saat mereka mendengarkan suara panggilan azan subuh, akan tetapi mereka lebih memilih kasur empuk mereka. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak yang Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Semoga dengan banyaknya nikmat tersebut bertambah syukurnya kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah SAW merupakan nurul alamin, cahaya jagat raya. Kita tidak tahu bagaimana gelapnya dunia ini, bagaimana gelapnya jagat raya ini kalau seandainya tidak diutusnya baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar ada kecintaan yang hadir di dalam jiwa kita kepada baginda Rasulullah. Karena kelak pada saat kita nanti dibangkitkan pada hari akhirat, kita akan mencari baginda Rasulullah SAW dan akan meminta syafaatnya, sehingga pada saat itu orang semua akan disibukkan untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Maka semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah memasuki puasa yang ke-14 pada hari ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, di mana kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu spesial dikarenakan Allah menyebutkan bulan tersebut di dalam Al-Quran. Padahal Allah hanya menjelaskan 12 bulan. Pada saat Allah menjelaskan jumlah bilangan bulan di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebutkan satu persatu nama bulan tersebut. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, bahwasanya jumlah bilangan bulan di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 12.
Ini merupakan salah satu yang spesial pada saat Al-Quran menyebutkan Ramadan di dalam Al-Quran. Di mana kita mengetahuinya? Pada saat Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ini merupakan spesial pada saat Al-Quran menyebutkan bulan Ramadan dan menyandingkannya dengan Al-Quran, maka bulan tersebut menjadi mulia. Pada saat Al-Quran itu disandingkan kepada manusia, maka manusia tersebut akan mulia. Pada saat Al-Quran itu diturunkan pada malam tersebut, maka malam tersebut lebih baik dari 83 tahun. Inilah keistimewaan. Kenapa Al-Quran itu tidak menyebutkan Ramadan itu dengan kewajiban berpuasa. Akan tetapi Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Quran. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita diajarkan untuk bisa memahami dan mentadabburi Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada kita. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya ibarat Ramadan itu adalah bagaikan Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak sebanyak 12 orang, dan Yusuf adalah Ramadannya bagi Yakub. Di saat para saudara-saudaranya menzalimi Yusuf, menganiaya Yusuf, melemparnya ke dalam sumur, apa yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudaranya yang lain? Maka Nabi Yusuf pada saat itu mengatakan, "La tathriba alaikumul yaum." Aku maafkan segala kesalahan kalian pada hari ini. Begitu juga dengan posisi Ramadan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak dosa yang sudah bergelimang yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia selama 11 bulan yang lalu. Namun datangnya Ramadan ini adalah sebagai penghapus terhadap semua dosa-dosa yang lain. Ramadan itu tidak hanya menghapus di awalnya saja dosa, akan tetapi mulai dari pertama sampai dengan terakhir itu dibukakan pintu surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah. Laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim." Ini merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semuanya, bahwasanya pintu surga itu dibuka mulai dari pertama Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Padahal kalau kita ingin mendapatkan kapan itu pintu langit itu terbuka, mempunyai momen-momen tertentu. Nawate pintu langitnya terbuka sehingga terjadi mustajabah doa tanya. Tapi di bulan Ramadan Allah memberikan 3 hal ini. 3 hal ini dapat dilihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jamun menyekan bak bulan puasa hantam penuh sab sembahyang subuh lagi. Pakan berat bak telangkah masjid. Tapi dikarenakan atmosfer surga, hawa surga truk ukdang ubumo, maka hana berat le ya tanya. Rasa yang seperti inilah yang harus kita tanam pada diri kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Juruh, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau itu merasakan aroma surga. Dari mana? Dari balik Jabal Uhud. Pada saat terjadi peperangan Uhud, maka pada saat itu beliau mengatakan, "Aku mencium aroma surga dari balik Jabal Uhud. Wa uridu an atihal jannah birijli hadha." Dan aku menginginkan menginjak surga dengan kaki pincangku ini. Begitulah rasa yang ditanam oleh para sahabat pada saat mereka mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang keberkahan, tentang takwa, tentang surga, tentang neraka, itu tergambarkan oleh mereka, dan mereka bisa merasakan atmosfer tersebut di dalam tatanan kehidupannya. Rasa seperti ini telah hilang sama kita. Maka oleh sebab itu rasa seperti ini harus kita pupuk kembali, harus kita latih. Lihatlah bagaimana seorang atlet apabila mereka ingin meraih prestasi di tingkat nasional, katakanlah PON,
maka dia itu harus berlatih 1 hari 3 kali, dan 1 kali itu kurang lebih 2 jam latihannya. Bagaimana dengan kita yang ingin masuk ke dalam surga, kalau seandainya kita tidak mau membiasakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya? Ini sekarang tarbiyah yang memang harus kita lakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah. Ramadan ini adalah universitas terbesar bagi pendidikan di dalam tatanan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa berat dengan Ramadan, dikarenakan Ramadan itu adalah bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Cobalah lihat bagaimana kemaksiatan di bulan Ramadan ini tertutup begitu rapat. Namun pada saat kemaksiatan itu tidak terbuka peluangnya, masih ada orang yang bisa melakukan kemaksiatan dan bermaksiat kepada Allah. Padahal baginda Rasulullah SAW mengatakan telah mengunci, membelenggu para syaitan. Namun kenapa masih ada kemaksiatan yang bisa dilakukan oleh manusia? Karena manusia tersebut telah merubah dirinya menjelma sebagai syaitan. Dia merubah dirinya, perilakunya, dan menginginkan sebagaimana yang diajak oleh syaitan. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita semuanya. Pada saat Allah mewajibkan Ramadan ini di tahun 2 Hijrah, pada bulan Sya'ban, hanya menjelang 1 bulan sebelum Ramadan kewajiban ini diturunkan, di mana Allah mengajak manusia dengan ajakan panggilan kepada orang-orang yang disayanginya, di mana Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah panggilan kasih sayang. Bapak Ibu yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini adalah bukan orang yang biasa. Ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Masih banyak orang-orang yang di luar, mereka mengetahui panggilan tersebut, akan tetapi mereka tidak mau menyahuti panggilan dari Allah. Setiap hari Allah memanggil kita itu 5 kali untuk meraih kesuksesan. Namun berapa banyak orang yang mau menyahuti panggilan tersebut? Padahal kalau kita ingin melihat ibrah, pada saat Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijrah, maka ada beberapa syariat lain yang diwajibkan pada tahun yang bersamaan. Dalam istilah lain, kalau bisa kita katakan bahwasanya Ramadan mempunyai saudara kandung syariat lain. Apa saja syariat kandungnya? Yang pertama adalah tahwilul qiblah. Pada saat orang-orang Yahudi itu mengejek Nabi Muhammad beserta para sahabatnya menghadap ke Baitul Maqdis, mereka mengatakan, Muhammad saban si draw ke hang kamu pakan tanya sama-sama terhadap Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bukan benci Baitul Maqdis, akan tetapi Rasul benci terhadap kesamaan yang mereka samakan antara diri mereka orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Maka pada saat itu senantiasa setiap hari baginda Rasulullah mengadahkan kepalanya ke langit seraya memohon kepada Allah. Maka diturunkanlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini adalah perintah kepada kita semuanya. Kalau dulu Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk tahwilul qiblah, maka hari ini apa pelajaran penting yang bisa kita ambil Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Bagi kita yang selama ini salat di rumah waktu di rumah, maka mulai hari ini Ramadan kali ini maka kita akan tahwil kiblat kita, bukan lagi di rumah, maka kita akan berpindah ke masjid. Ini adalah pelajaran penting. Apa hikmah pada saat Rasul berpindah kiblat di tahun 2 Hijrah? Yang kedua, saudara kandungnya itu adalah zakat. Zakat ini merupakan salah satu hal yang memang untuk menguatkan pondasi sebuah negara. Keempat syariat pada tahun ke-2 Hijrah tersebut adalah cikal bakal bagaimana mendidik generasi sebuah negara Islam, di mana kalau seandainya zakat itu tidak ada, maka
sistem pembiayaan dalam sebuah negara itu tidak akan pernah mapan. Salah satu kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam, sumber pembiayaan sebuah negara itu adalah zakat. Dan ini adalah satu-satunya sumber. Sedekah, infak, wakaf, ini adalah salah satunya sumber pembiayaan dalam Islam. Mereka para sahabat begitu memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, maka mereka akan memberikannya kembali kepada Allah. Karena ini adalah transaksi yang memang pasti akan meraih keuntungan. Inilah spirit zakat. Dan zakat itu tidak akan pernah selesai apabila kita hanya berbicara pada kewajiban secara individu. Maka tugas kita, tanggung jawab kita selaku aparatur desa, pemerintahan untuk mendata siapa saja di antara warga kita yang berhak mengeluarkan zakat dan siapa saja di antara mereka yang berhak untuk menerima zakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah memerintahkan kita dengan firman-Nya, khuz min amwalihim sadaqatan. Perintah ambil. Bagaimana bisa kita mengambil harta zakat kalau seandainya kita tidak mengetahui siapa orang yang berhak untuk kita ambil? Maka di dalam fikih itu disebutkan ada haddul kifayah, ada haddul kafaf. Ada standarisasi kemiskinan, ada di bawah garis kemiskinan, ada miskin, ada fakir, dan itu semuanya ditentukan di dalam fikih. Berbeda tingkat kemiskinan antara orang Panggoy dengan orang yang berada di Jakarta. Inilah fleksibelnya Islam. Standarisasi kemiskinan itu akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ini merupakan spirit kedua untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang kuat. Agar apa? Agar mereka dapat hidup sukses dalam bernegara. Dan yang ketiga itu adalah kewajiban pada saat Allah mewajibkan jihad di jalan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang menyebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan berjihad di jalan Allah. Terkadang kewajiban tersebut membuat kalian itu tidak senang. Kalaulah seandainya kewajiban tersebut tidak ada, maka Islam ini tidak akan pernah berkembang. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita menginginkan bukan hanya kita yang masuk ke dalam surga, akan tetapi ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita semuanya. Agar apa? Agar semua umat manusia ini mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah makna jihad. Jihad kita hari ini adalah bagaimana kita menyampaikan ajaran agama Islam ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Agar apa? Agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Allah. Jangan pernah merasa jik ke panitia syurga. Nyawa yang paling bahaya orangnya. Menyahana ikut pengajian ngangguknya, nyahana ida mau syurga. Haruh ngau ustaz awaknya. Menyekan ustaznya hai ida mau syurga. Tang-tang kali ke kapling syurga. Ini yang paling bahaya. Padahal kita ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk menyampaikan syariat ini kepada semua umat, bukan hanya umat Islam. Saya sewaktu berada di Cambridge di Inggris, saya mengatakan kepada teman-teman, kenapa kalian itu tidak salat? Salat, kenapa kalian tidak ibadah kepada orang-orang Kristen? Lalu dia menanyakan kepada saya, kenapa kamu itu asik menanyakan hal seperti itu kepada kami? Saya jawab, dalam ajaran agama kami diajarkan untuk masuk surga. Dan masuk surga itu bukan hanya kami. Maka saya harus mengajak kalian untuk beriman kepada hal yang benar. Dikarenakan apa? Dikarenakan hari ini milenialnya di Eropa, mereka itu sama sekali tidak beribadah. Menyepih dan semayang danyo langlah. Hana sopako nyandum. Begitulah tingkat keimanan mereka. Mereka tidak pernah open. Tajak danyo dak semayang langlah talung aja sajadah. Hana mi yang bi. Mi pako bita. Nah, suasana seperti ini akan terjadi sama generasi kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah.
kalau seandainya kita tidak pernah menyampaikan ajaran agama ini. Dan ini terjadi baru 14 hari puasa, 13 hari lah kemarin. Apa yang terjadi? Kafe-kafe sudah mulai penuh lagi, bukber sudah mulai ramai. Dan yang paling miris itu adalah pada saat mereka bukber, mereka puasa, akan tetapi saat maghrib tidak ada. Ini menunjukkan benar sebagaimana salah satu survei di Inggris dikatakan bahwasanya orang Islam itu paling taat bukan di sembahyangnya, bukan di salatnya. Orang Islam itu paling taat di puasanya. Amal ibadah yang paling gemar dilakukan oleh orang Islam itu adalah puasa. Gepuasana, getumayang tan, nyandum para hurundai. Maka ini adalah pelajaran kepada kita semuanya untuk mendidik generasi kita. Agar apa? Agar mereka semuanya, kita semuanya dapat meraih kesuksesan dengan datangnya Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata-kata berkah itu adalah sesuatu yang sangat spesial bagi para sahabat. Sahabat begitu mereka mendengarkan kata-kata berkah, maka mereka akan berlomba-lomba untuk menghidupkan qiyamnya dan siamnya. Karena pada saat kita berbicara tentang Ramadan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari unsur ini, dari dua unsur. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ini adalah barang siapa yang menghidupkan malamnya. Akan tetapi dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari juga disebutkan man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa, menunjukkan apa? Aktivitas kita sehari-hari, dimanapun kita berprofesi, bekerja, ini adalah min siam, daripada menghidupkan harinya. Sehingga salah seorang syekh di Al-Azhar beliau menyebutkan di dalam Ramadan itu ada dua istilah, qiyamun nahar wa qiyamul lail. Menghidupkan hari yaitu dengan bekerja pada profesi kita masing-masing, wa qiyamul lail dengan menghidupkan malam. Ini adalah dua unsur apabila kita bercerita tentang Ramadan. Bukanlah Ramadan itu pada saat kita begitu taat di malam hari, memuji Allah, akan tetapi besoknya kita tidur seharian penuh. Berapa banyak hari ini pada saat Ramadan itu datang, dia lebih banyak jadwal tidurnya daripada jadwal bangunnya. Ini menunjukkan Ramadan bukan bulan spesial bagi orang tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan membuat kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.